Sugeng siang anak negeri, selamat siang. Ketemu lagi dengan aku, Ali. Siang ini kalian akan aku ajak keliling Wonosobo, Temanggung, dan sekitarnya. Aku mau main-main ke Telaga Menjer, salah satu telaga yang ada di kaki Pegunungan Dieng buat panen ikan nila. Nah, ikannya akan aku olah jadi dawet nila dan lumpia isi nila. Kreatif toh? Aku juga mau cari kolang-kaling, salah satu jenis tanaman dari keluarga palem-paleman. Biji yang sudah direbus mau aku olah jadi semur dan kerupuk. Nggak kalah kreatif toh? Satu lagi, aku juga mau cari keong sawah buat diolah jadi salah satu makanan khas Temanggung. Selengkapnya hanya di Jejana Negeri. Aku sedang mengelilingi Telaga Menjer, salah satu danau alami yang ada di Pegunungan Wonosobo. Nah, belum sah ke Telaga Menjer kalau belum berkeliling dengan perahu rakit seperti ini. Bener toh Mbak Vistra? Bener banget, Mas. Perahu rakit adalah salah satu perahu khas Telaga Menjer. Zaman dulu, perahu seperti ini hanya terbuat dari rangkaian bambu yang diikat. Perahu rakit sejak dulu sudah digunakan oleh nelayan di sekitar Telaga Menjer. Kalau sekarang sih perahu rakitnya sudah sedikit dimodifikasi yo. Sudah ada atap pelindungannya. Karena sudah berubah fungsi menjadi perahu rakit untuk wisata. Mbak, aku turun duluan yo. Mau ke Karamba, mau cari sesuatu buat dimasak. Sip, cari yang banyak yo Mas. Di telaga yang terbentuk karena letusan Gunung Pakuaja zaman dulu ini, ada beberapa keramba milik warga. Beberapa jenis ikan tawar seperti ikan nila, ikan mas, ikan tawes, ikan greskap, hingga ikan koi dibudidayakan oleh sekitar 60 nelayan di sini. Seperti di keramba yang ada di sekitar area wisata ini. Setidaknya ada 3 jenis ikan yang dipelihara di sini. Jadi kita sekarang sedang panen ikan nila. Banyak sekali ikan yang ada di keramba ini. Salah satunya adalah ikan apa Pak tadi Pak? Greskap. Nah, dan juga ikan koi. Dan kita sekarang sedang panen ikan nila. Oh Pak. Ikan nila adalah sejenis ikan konsumsi air tawar. Sebenarnya ikan ini bukan asli Indonesia loh, tapi berasal dari Afrika Timur. Ikan yang masuk ke Indonesia pada tahun 1969 kini menjadi ikan peliharaan yang populer di kolam air tawar di seluruh Indonesia. Oh iya, nggak banyak yang tahu loh kalau ikan nila berkerabat dekat dengan mujair. Dan sebagaimana dengan kerabatnya, ikan nila memiliki potensi sebagai ikan yang invasif kalau terlepas ke badan-badan air alami. Termasuk kalau terlepas ke Telaga Menjer ini. Makanya, para nelayan harus sering memeriksa kerambanya, memastikan tidak ada yang berlubang atau terlepas bagian ikatannya. Waduh, saking seriusnya narik tali keramba sampai kecemplung aku. Untung bisa renang aku. Beruntung juga segera diselamatkan. Hati-hati yo kalau main ke sini, soalnya tidak disarankan berenang di sekitar sini. Arus bawahnya sangat kencang karena aliran yang menuju pembangkit listrik. Mana ikan nilanya? Sini, biar kita olah dengan tepung beras, gula, dan parutan kelapa.
Sebelum diolah lebih lanjut, ikan nilanya harus kita kukus dulu. Bantuin yuk Mas Ali. Sini, aku bantuin. Dikukus sampai empuk toh ikan nilanya. Kukus sampai matang, sampai daging ikannya jadi empuk. Kira-kira butuh waktu sekitar 15 menit. Sambil nunggu ikannya matang, Mbak Risa lagi marut kelapa untuk dibuat jadi santan. Santan adalah salah satu bahan yang paling penting untuk membuat makanan yang akan kita olah sekarang. Wis mateng iki ikan nilanya. Yuk kita angkat. Setelah ini bakal diapain toh, Fis? Kalau udang matang gini, langsung ambil daging ikannya. Pisahkan dari tulang, kepala, ataupun bagian kulitnya ya. Nah, jadi ikan nilanya ini mau dibuat jadi dawet. Penasaran kan gimana? Caranya tinggal diambil dagingnya terus ditampur dengan tepung. Makanya harus benar-benar bersih dari durinya, biar dawetnya nanti benar-benar halus. Sip, saatnya kita bikin adonan dawetnya. Campurkan semua daging ikan nila dengan tepung beras. Terus diuleni dulu sampai halus, sampai semua daging ikan nilanya juga hancur. Jadi bisa tercampur secara merata. Kalau sudah selesai buat adonannya, saatnya kita masak. Panaskan dulu air putih sampai mendidih. Setelah itu masukkan pewarna makanan biar warnanya lebih menarik. Terakhir, baru masukkan adonan dawetnya. Oh iya, kalau sudah masuk adonan dawetnya, harus terus diaduk-aduk yo. Nggak boleh berhenti. Jangan sampai ada adonan yang menggumpal, apalagi gosong. Proses memasakan adonan dawet ini hampir sama seperti membuat jenang yo. Apalagi kalau sudah makin mengental seperti ini. Mirip banget toh bentuknya. Adonan yang tadi harus dibentuk dalam keadaan panas supaya mudah dibentuk, dan juga di bawahnya dikasih air dingin supaya bentuknya tetap terjaga. Ayo Mbak, mana? Adonan yang masih panas seperti ini akan lebih mudah dipres dan keluar melalui celah lubang khusus. Sedangkan air dingin yang berada di baskom penampungan fungsinya mendinginkan dawet secara instan. Jadi bentuk dawetnya tidak rusak. Selain itu, dengan adanya air seperti ini, dawet tidak akan saling menempel karena lengket. Oh iya, selain dawet berwarna merah, ada juga warna yang lain yang kita buat, yaitu adonan yang berwarna hijau. Tujuannya biar lebih cakep dilihat mata, jadi bisa lebih menggugah selera. Tahap paling akhir dalam pembuatannya adalah membuat kuah santan manisnya. Bukan dawet namanya kalau tidak dihidangkan dengan kuah santan. Panaskan air sampai mendidih, kemudian masukkan gula pasir sampai larut. Oh iya, sebenarnya bisa juga menggunakan gula merah. Tapi biar warna-warni dawetnya lebih mudah terlihat, kali ini kita menggunakan gula pasir sebagai bahan pemanisnya. Tambahkan juga dengan sedikit garam, biar gurihnya lebih kerasa. Dan terakhir, masukkan santan segar. Sip, semua sudah siap. Sekarang dawet nilanya siap dihidangkan. Tinggal satukan antara dawet dan kuah santannya. Setelah itu, langsung bisa dinikmati yo. Eits, tapi jangan diseruput dulu. Kita mau buat makanan pendamping yang enak banget dinikmati dengan dawet nila ini. Nah, olahan yang akan kita buat menggunakan bahan-bahan seperti ikan nila, tepung terigu, telur, wortel, tomat, dan berbagai macam-macam bumbu. Masih mengolah nila, jadi si nila ini akan diolah menjadi makanan yang spesial, tapi dengan cara yang berbeda. Dan bakal enak banget ya Mbak? Yap. Pasti enak toh. Tapi kali ini ikan nilanya kita goreng dulu sampai matang. Oh iya, kalau goreng ikan segar seperti ini, lebih baik ditambah dengan beberapa butir bawang. Tujuannya agar wajannya tidak terlalu lengket. Sambil nunggu masak, aku dan Mbak Tika lagi mempersiapkan bumbu dan bahan lainnya. Bagianku ngulek bumbu dulu yo. Ada beberapa jenis bumbu yang harus dihaluskan, mulai dari lada, bawang merah, bawang putih, dan garam. Nah, jadi kali ini kita mau bikin lumpia isi nila. Nah, bedanya kalau lumpia biasanya kan isinya rebung, tapi kita ganti dengan isian nila sama wortel. Ayo Mbak, mana Mbak?
Selain itu, aku juga mempersiapkan bahan lain seperti mengiris wortel jadi bentuk korek api dan tomat hijau yang diiris tipis begini. Mbak Tika yang lagi mempersiapkan adonan untuk kulitnya. Kulit lumpia yang akan kita buat menggunakan telur dan tepung terigu. Nah, telur ayam ini harus dikocok dulu sampai benar-benar halus. Kalau sudah benar-benar tidak ada gumpalannya, masukkan sedikit garam dan tepung terigunya. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Sip, langsung dibikin aja yo. Kalau adonan kulitnya sudah jadi. Sini Mbak Tika, ditunggu satunya lagi. Sudah saya siapin apinya. Panaskan dulu wajan anti lengketnya. Kemudian masukkan adonan kulit dan ratakan. Oh iya, karena sudah menggunakan wajan anti lengket, tidak perlu menggunakan minyak sama sekali. Hal yang paling penting kalau membuat kulit lumpia seperti ini, harus tipis mungkin yo. Gak pakai lama, cukup sekitar 1 menit, kulit yang sudah jadi bisa langsung diangkat. Oh iya, kalau menumpuk kulit yang sudah jadi seperti ini, batasi dengan sobekan daun pisang, agar tidak lengket satu sama lain. Jadi lebih mudah saat mengambilnya nanti. Sip, wis jadi kabeh toh Mbak kulitnya. Aku juga wis mateng ki ikannya. Sini-sini bawa semua, kita lanjut ke tahap berikutnya. Sama seperti saat membuat dawet, untuk membuat lumpia isi nila ini juga yang digunakan hanya bagian daging ikan nilanya. Makanya pisahkan daging ikan nila dari tulang, kepala, dan bagian lainnya yang tidak diperlukan. Oh iya, prosesnya masih panjang loh. Setelah daging nilainya didapat, kita tumis dulu semua bahan untuk isiannya. Pertama, tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis sampai harum dan matang. Kemudian masukkan irisan wortel dan tomatnya. Setelah layu, kasih sedikit air agar tidak gosong. Tunggu sampai airnya mendidih. Terakhir, masukkan daging ikan nila yang sudah dipisahkan dari tulangnya. Tinggal beri beberapa jenis bumbu sesuai selera, seperti gula, garam, dan sejenisnya. Kalau bagian isiannya sudah mateng, sekarang tinggal kita satukan dengan bagian kulitnya. Nah, biar bentuknya makin kece, kita bentuk segitiga yuk lumpia nilanya. Oh iya, jangan lupa gunakan telur sebagai perekatnya. Kalau nggak dikasih telur begini, yuk ambiar saat digoreng nanti. Sip, sudah semua toh? Yuk, sekarang tahap terakhir, saatnya digoreng. Usahakan saat menggoreng lumpia isi nila ini menggunakan minyak panas yang banyak yo, agar seluruh bagian lumpianya terendam. Jadi, lebih renyah nanti hasil akhirnya. Nah, iki lumpia isi nila sudah bisa dihidangkan dengan dawet nilanya juga. Ya Mbak, Mas, iki. Matang ya Mas? Matang wi. Juga yang juga. Mbak. Lumpia sebenarnya adalah makanan khas Semarang yang mendapat pengaruh dari kebudayaan Tionghoa. Isiannya kebanyakan menggunakan rebung. Tapi ternyata setelah kita coba membuat lumpia dengan isi ikan nila, wortel, dan tomat ini enak juga ya. Rasanya tetap nyambung. Jadi, lumpianya ini rasanya bener-bener enak banget, kerasa banget ikan nilanya, gurihnya juga ada, asamnya juga ada. Nah, kalau untuk dawetnya ini rasa nilainya bener-bener bisa menyatu, amisnya hilang ya Mbak? Ayo Mbak, langsung minum Mbak. Nah, lumpia isi nila ini akan kita nikmati dengan dawet nila yang sudah kita buat juga. Dawet adalah salah satu minuman khas Jawa yang bisa dinikmati dalam keadaan dingin atau hangat. Keduanya sama-sama nikmat. Karena alam memberikan banyak manfaat.